Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat pada malam hari ini, sehingga kita bisa lanjutkan kembali ke pertemuan kesekian kalinya untuk sama-sama kita menjelaskan atau mencari hikmah, mengambil pelajaran pada surat Al-Lail. Sebelum kita mulai, mari kita awali pertemuan ini dengan membaca Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan membaca surat Al-Lail. Kita mulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadh-dhakara wal-untha inna sa'yakum lashatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna 'alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuha al-atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka
وما لعهد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Ya. Pada tadabbur yang lalu, tadabbur pada soal ayat yang lalu, kita sampai pada ayat yang ke-15 nggak salah insyaallah, dari ayat yang ke-6 ya, dari ayat yang ke-6 sampai pada ayat yang ke-14 sampai 15 ya, di antaranya. Maka sebelumnya sedikit kita ulang ya, berkenaan tentang apa yang pernah kami sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Pada ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan yang terbaik. Ya, dijelaskan oleh para ulama makna al-husna di sini, maka terdapat ada 3 pendapat ya untuk memaknai pada makna al-husna. Yang pertama ya, pendapat dari kalangan salaf atau ulama di zaman yang lalu ya, atau salafus saleh ya. Maksudnya di sini adalah salafus saleh, para ulama yang saleh di kalangan belakangan, yang mengatakan bahwa al-husna adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi makna al-husna di sini adalah kalimatut thayyibah atau kalimat la ilaha illallah ya, adalah membenarkan kalimat la ilaha illallah. Jadi yang dimaksud adalah wasaddaqa bil husna, dan membenarkan kalimat la ilaha illallah ya, al-husna. Yang kedua, makna al-husna di sini adalah surga ya, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, yaitu surga ya. Bagi orang-orang yang berbuat baik, maka ganjarannya, pahalanya yang terbaik adalah surga, wa ziyadah, dan tambahannya ya. Dimaksud dari ziyadah di sini, para ulama menjelaskan kenikmatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka pendapat kedua, makna dari al-husna adalah surga ya, dan membenarkan yang terbaik, yaitu membenarkan surga, adanya surga Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang ketiga, al-husna di sini maknanya adalah bil khalafa minallah, yaitu mendapatkan ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika dia berinfak, maka harta yang dia keluarkan tersebut akan mendapati ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna al-husna adalah ya ganti dari apa yang sudah dia sedekahkan dengan niatan karena Allah Subhanahu wa taala ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Dan apa saja yang kalian infakkan ya, Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang terbaik ya. Jadi barang siapa yang dia menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti ya, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki. Pada ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kama sali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji ya, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki ya, wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Jadi ini 2 ayat yang kami bacakan sebagai
hujjah bahwa makna al-husna adalah ganti dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ganti dari Allah itu pasti lebih baik. Ya, maka orang yang memberi dan orang yang diberi sebenarnya lebih diuntungkan orang yang memberi dibandingkan yang diberi. Bagi orang yang kelaparan diberi makan oleh orang yang memberikan, maka dia cukup mendapatkan rasa kenyang. Tapi bagi orang yang memberikan, bukan hanya kebahagiaan yang dia rasakan, tapi Allah akan ganti dengan ganti yang lebih baik. Maka orang yang memberikan itu jauh lebih baik. Ya, yang dia rasakan, yang lebih dia butuhkan adalah orang yang memberikan dibandingkan orang yang diberikan. Ya. Berikutnya pada ayat yang ketujuh, ya, fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan baginya dan menuju kemudahan, yaitu orang yang berinfak kemudian meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan berupa ganti di dunia dan ganjaran pahala di akhirat, maka Allah akan memudahkan urusannya. Maka ketika orang itu berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia yakin dengan infaknya itu Allah akan ganti. Ya, walaupun tadi tiga pendapat ini semuanya berhubungan. Maka orang yang dia membenarkan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan dia membenarkan adanya surga dan ganjaran bagi orang yang berinfak, maka ketika ada keyakinan dalam dirinya, pastinya dia tidak pelit pada dirinya, tidak berat untuk memberikan kepada orang lain. Rizki yang dia sudah peroleh dari Allah Subhanahu wa taala, yang dia sudah yakini adanya Allah Subhanahu wa taala, dan dia meyakini bahwa orang yang berbuat baik akan mendapatkan ganjaran surga, ya, baginya surga, maka dia tidak, ya, sungkan-sungkan, tidak memberatkan dirinya untuk tidak memberikan kepada orang lain. Ya, maka ini ganjaran bagi orang yang dia memberikan hartanya kepada orang lain, ya, berinfak. Maka sekali lagi, orang yang berinfak, orang yang memberikan itu jauh lebih diuntungkan dibandingkan orang yang diberi. Ya, orang yang tadi kami sebutkan, orang yang lapar kita berikan makanan, maka dia dapatkan kekenyangan pada dirinya. Sedangkan orang yang berikan, ya, akan jauh mendapatkan yang lebih. Bukan hanya sekedar Allah tambah rizkinya, tapi Allah akan memberikan bentuk dengan bentuk yang lain. Mungkin ketika dia tidak merasa Allah tambah rizkinya, tapi Allah alihkan dengan dia memiliki anak yang soleh. Allah berikan kesehatan, Allah berikan kelapangan hatinya dan sebagainya, ketentraman dan sebagainya. Maka Allah ganti dengan kenikmatan yang jauh lebih baik, ya, dan jauh lebih baik, ya, dibandingkan ketika misalnya orang yang dia miliki banyak harta tapi dia mendapati anak-anaknya tidak soleh, puyeng, ya. Pusing gitu ya, begitu ya. Punya anak-anak yang mungkin susah diatur. Ya, bahkan kita dapati ada berita seorang anak, ya, begitu ya, sampai berani melukai orang tuanya. Ya, maka ini adalah nikmat yang agung. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rizki berupa anak yang soleh. Bisa jadi munculnya kesolehan pada anak itu bukan dikarenakan doa-doa kita, mungkin bisa jadi, tapi bisa jadi dikarenakan usaha kita ketika menyisihkan harta kita kepada orang lain dan menjadikan orang itu berdoa untuk kebaikan diri kita. Karena doa orang lain itu menjadikan Allah ijabahi, ya, dan mendapatkan anak yang soleh dari doa orang yang kita beri bantuan tersebut. Maka Allah bisa ganti dengan bentuk-bentuk yang lain dan jauh lebih baik. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan golongan yang kedua, yaitu mereka yang pelit dan bakhil. Maka di ayat yang setelahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kebalikannya. Ya, kalau tadi orang yang mudah untuk bersedekah, satunya adalah orang yang bakhil,
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan di awal. Ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan. Ada yang dia usahanya menuju kepada kebaikan, ada yang usahanya menuju kepada kemaksiatan. Berbeda-beda, bertolak belakang. Jadi ada orang yang mudah bersedekah, juga ada orang yang tidak mudah untuk mensedekahkan hartanya, atau dikatakan sebagai orang yang pelit. Ya. Setelah dia diberikan harta yang banyak, dia tidak salurkan ke jalan-jalan kebaikan, dia tidak butuh lagi dengan pahala dari Allah, dia merasa cukup dengan kelezatan dunia dan tidak butuh dengan kenikmatan akhirat. Bagi orang yang sudah terlanjur tertipu dengan dunia, sudah merasakan nikmatnya dunia, maka kadang orang itu tidak butuh dengan yang lainnya. Tidak butuh dengan pahala Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak pernah melihatnya. Karena yang sudah dilihat di matanya adalah harta. Ya, dia tidak merasa cukup dengan kelezatan dunia yang lainnya. Bahkan kalau misalnya orang yang dia selama hidupnya belum pernah memegang uang 100 juta misalnya begitu, ketika dia memegang 100 juta dia merasakan rasa syukur yang ada. Tapi bagi orang yang dia sudah terbiasa hal itu dan dia tertipu dengan dunia, bahkan uang 100 juta pun tidak cukup. Kadang dia sampai harus merelakan melakukan hal-hal yang Allah larang untuk meraih harta yang lebih banyak daripada itu. Maka banyak orang-orang yang kita anggap sampai korupsi begitu nggih, bertriliun-triliun, sampai yang kita tahu sampai ratusan triliun, masya Allah nggih. Banyak sekali, apalagi bagi kita yang mungkin belum pernah menyentuh uang sampai triliunan seperti itu nggih. Bagi mereka itu sedikit, bahkan mereka ingin lebih jauh daripada itu. Ya, karena sudah ketamakan pada dirinya, ya, dan merasakan kelezatan dunia. Maka orang yang sudah tertipu dengan dunia, maka dia seakan-akan sudah tertutup matanya, ya, tidak mengingat yang lainnya. Bahkan orang lain tidak dibutuhkan bagi dirinya. Maka ada kadang istilah namanya lupa daratan begitu nggih. Sombong dengan apa yang dia punya sampai dia tidak membutuhkan orang lain. Ya. Ini sifat dari orang yang kikir. Ya, yang dia tidak mau menggunakan harta yang Allah berikan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, wa kadzdzaba bil husna, serta mendustakan yang terbaik. Dia tidak meyakini adanya ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bakhil maka akan tidak mudah untuk memberikan karena dia tidak punya keyakinan bahwa harta yang akan diberikan kepada orang lain di jalan Allah Subhanahu wa taala itu akan diberikan gantinya. Ya. Dia merasa jika ia mengeluarkan hartanya maka uangnya akan berkurang. Sehingga orang yang bakhil adalah orang yang sangat menderita. Orang yang bakhil ketika hendak memberikan hartanya kepada orang lain itu sangat menderita, berat sekali rasanya. Nah, maka kalau Rasulullah SAW ini membahasakan orang yang dia mensedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala seakan-akan dia menggunakan baju besi dan dia melonggarkannya. Sedangkan orang yang bakhil ketika dia mensedekahkan hartanya, maka baju besi itu seakan-akan dia menghimpitnya terus-menerus, tertekan, menderita. Ya, bagi orang yang dia mensedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun setiap orang yang berinfak semakin lega. Ya, oleh karenanya As-Sa'di rahimahullah menyebutkan di antara datanya kebahagiaan adalah berbuat baik kepada orang lain, di antaranya dengan berinfak, memikirkan orang lain, memasukkan kebahagiaan pada orang lain. Maka ini sebab datangnya kebahagiaan. Sebagaimana yang kami sebutkan sebuah kisah yang lalu, ya, orang yang bisa mendapatkan kesembuhan yang sudah diprediksi oleh dokter, diagnosa dia sudah masuk pada tahap akhir begitu dari penyakitnya, ternyata Allah Subhanahu wa taala bisa sembuhkan dengan cara bersedekah, dan banyak sekali kisah tersebut. Ya, dikarenakan kebahagiaan yang dia belum pernah merasakan kebahagiaan ketika membagikan hartanya kepada orang lain, ketika orang lain mendapatkan harta yang dia berikan ternyata responnya sangat membahagiakan. Maka dari itu dia merasakan kebahagiaan pada dirinya yang dia belum pernah merasakannya.
Bahkan orang-orang yang tujuannya adalah memiliki dunia, ketika dia sudah tercapai dengan dunianya, ya kadang dia sudah tidak punya tujuan lagi. Maka ketika dia sudah memiliki tujuannya dan tujuannya dia kaya untuk berbagi, ya ketika orang itu sudah niatkan kayanya untuk berbagi, maka tidak ada ujungnya, ya karena banyak orang yang membutuhkan orang lain. Beda halnya kalau memang dia mentok hanya tujuannya adalah kaya saja, sudah selesai. Ya, maka apa yang pernah dirasa oleh salah satu orang, mungkin termasuk orang kaya di Indonesia, mungkin begitu yang pernah kami dapatkan, sampai dia merasakan sudah mentok apa tujuan yang dia inginkan sudah dimiliki semua, dicapai semua, sampai dia merasa sudah tidak berguna hidupnya di dunia karena tujuannya sudah tercapai. Maka yang dia belum pernah rasakan adalah kematian. Maka dia sampai berusaha untuk mengakhiri hidupnya. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah selamatkan dia tidak sampai meninggal, ya. Dan dia merasakan ternyata ketika dia sudah mencapai pada puncak kekayaan, ketika dia membagikan, itu adalah makna sesungguhnya orang yang memiliki harta untuk dibagikan kepada orang lain. Ya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, bukan kebahagiaan orang yang memiliki barang, tapi dia kebahagiaan orang yang membagikan kebahagiaan pada orang lain. Ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasanuyassiruhu lil usra." Maka kami akan mudahkan baginya jalan menuju kesukaran, kesengsaraan, bagi orang-orang yang tidak menginfakkan hartanya kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang punya banyak harta tetapi infak untuk acara-acara kebaikan, dia berat hati mengeluarkannya. Berbeda halnya jika dalam acara kemaksiatan, maka dia rela uangnya banyak keluar. Ya. Inilah diantara hukuman Allah Subhanahu wa taala kepadanya, uangnya habis untuk perkara yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Sungguh semua itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka uangnya habis untuk suatu hal yang sia-sia dan tidak bermanfaat, terutama ya sia-sia dan tidak bermanfaat kepada akhiratnya nanti. Maka dimaknai di sini adalah uangnya sia-sia adalah tidak menjadikan sebagai penyelamat baginya di akhirat, dan tidak bermanfaat, tidak berguna baginya untuk menjadi penolong di akhirat, karena uangnya sudah dipakai untuk hal-hal yang Allah murkai atau hal-hal yang sia-sia. Sebagai ahli tafsir seperti Al-Hafidz Ibnu Katsir dan lainnya menyebutkan tafsiran lain tentang ayat ini bahwa fasanuyassiruhu lil yusra, fasanuyassiruhu lil usra berkaitan dengan takdir. Yang beriman akan dimudahkan jalannya menuju kebaikan dan menuju surga, yang tidak beriman akan dimudahkan jalannya menuju keburukan dan neraka jahanam. Ya, jadi makna dari fasanuyassiruhu lil yusra, fasanuyassiruhu lil usra ini berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memang sudah takdirkan dia mudah untuk menemui kebaikan, maka dia akan mudah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, amal soleh adalah termasuk rizki Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dia mudahkan untuk beramal soleh itu adalah merupakan rizki. Jadi rizki bukan hanya sekedar harta saja. Harta yang dia miliki dan hanya terpendam saja, maka bukan termasuk pada amal soleh. Ya, tapi rizki yang Allah berikan dan dia bagikan harta itu, dia infakkan di jalan Allah, maka itu termasuk pada rizki Allah beramal soleh. Karena tidak semua orang yang diberikan harta yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala bisa dijadikan ladang amal, tidak semua. Maka amal soleh termasuk pada rizki Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, orang-orang yang Allah tidak mudahkan untuk beramal soleh, maka juga Allah mudahkan baginya untuk menuju neraka. Ya, bagi orang-orang yang dia mendapatkan banyak harta dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dia merasa ketika tidak beribadah kepada Allah, tapi dia merasa hartanya semakin banyak,
bahkan dia membandingkan orang yang beribadah ternyata miskin-miskin saja, misalnya begitu ya. Ya, dan orang yang tidak beribadah kepada Allah, dia mudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah tambah hartanya, tambah kaya misalnya, dan dia tertipu dengan hal tersebut. Ya, istidraj itu nggih. Ya, dia di apa bahasanya? Di elu-elu apa bahasa Jawanya Pak? Jawanya itu dilulu. Bahasanya. Weh. Jadi seakan-akan Allah membiarkan, ya udah, dia mudahkan jalannya untuk menuju neraka, udah kasih jalannya. Ya, dan dia nggak paham ternyata Allah membiarkan. Maka salah satu penderitaan orang-orang yang Allah masukkan ke dalam neraka itu adalah ketika orang itu masuk neraka dan Allah tidak pernah melihatnya sedikit pun. Allah nggak peduli. Ngeri sekali ya. Misalnya orang yang masuk neraka itu Allah tidak peduli dengan dirinya. Maka salah satu sengsaraan bagi orang-orang yang masuk neraka adalah Allah tidak peduli dengan dirinya, dilihat pun tidak. Ya, ini termasuk kesengsaraan, bukan hanya siksaan. Ini termasuk pada siksaan. Orang yang masuk surga itu salah satu kenikmatan yang paling agung adalah ketika dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang masuk neraka, kesengsaraannya adalah bukan dia tidak bisa, diharamkan untuk melihat Allah, dipandang Allah pun tidak. Ya, ini termasuk kesengsaraan dari orang-orang yang Allah masukkan dalam neraka. Ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan bagi diri kita yang mungkin kalau kita timbang pada diri kita tidak sekaya orang lain misalnya begitu, tapi Allah mudahkan bagi kita untuk beribadah kepadanya, ini termasuk pada rezeki Allah yang sangat besar sekali. Ya, sangat-sangat besar. Berikutnya pada ayat yang ke-11, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Maka ini yang perlu kita sadari Bapak Ibu sekalian. Ketika Allah Subhanahu wa taala ya telah membinasakan kita, walaupun di sini memang ada dua makna di kalangan para ulama. Ada yang memaknai adalah dia binasa masuk dalam neraka, ada yang memaknai dia binasa dikarenakan kematian. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala telah mewafatkan kita, maka kita baru sadar bahwa kenikmatan dunia itu tidak ada apa-apanya. Ya, bahwa apa yang dia miliki, harta yang dia miliki itu tidak bermanfaat jika tidak digunakan untuk beramal soleh. Ya. Apalagi ketika dia sudah merasakan namanya masuk ke dalam neraka, na'udzubillahi min dzalik. Ya, maka ini termasuk pada kesengsaraan yang dia rasakan bahwa tidak berguna bagi dirinya. Ya, tidak berguna pada dirinya, harta yang sudah dia kumpulkan sampai pun maka tidak menjamin dirinya untuk bisa terhindar dari neraka, tidak bisa terhindar dari kematian. Maka dia akan merasakan ternyata harta yang dia anggap adalah kunci kebahagiaan di dunia itu tidak ada apa-apanya, tidak bermanfaat. Maka disebutkan hadisnya itu zikrahami ladzat, ya. Ingatlah hal yang memotongkan kenikmatan, kelezatan, yaitu kematian. Maka orang yang bisa orang yang cerdas itu adalah ketika dia tahu bahwa yang memotong kenikmatan yang dia rasakan di dunia adalah kematian. Ya. Orang ini dimaksud oleh ayat wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Dan harta tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa adalah orang-orang yang dia diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak bersedekah, tidak memanfaat hartanya untuk beramal soleh. Ya. Orang ini adalah orang yang disifati oleh Allah sebagaimana firman-Nya pada surat Al-Humazah yang pernah kita bahas, nggih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailul likulli humazatil lumazah." Ya, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Alladzi jama'a malan wa 'addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ini sudah Allah Subhanahu wa taala prediksikan orang-orang bakhil, ya. Orang yang dia mengumpulkan harta dan hanya sekedar untuk menghitung-hitungnya. Ya, ingin menunjukkan dirinya sudah orang yang kaya dan tidak memanfaatkan harta itu untuk beramal
orang soleh. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Dia mengira harta yang sudah dia hitung, dia kumpulkan itu dapat mengekalkannya. Kalla, sekali-kali tidak. La yumbadzanna fil hutamah. Pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Ya, karena pemanfaatan hartanya tidak pada tempatnya yang Allah ridhai. Ayat yang ke-12, inna alaina huda. Sungguhnya kamilah yang memberikan petunjuk, yaitu tentang ajaran yang benar dan jalan yang salah. Allah mengirim para rasul untuk menjelaskan mana jalan kebenaran dan mana jalan yang keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan kebaikan dan kejahatan. Allah telah mengutus para rasul, para nabi untuk menjelaskan pada kita mana yang benar, mana yang salah. Ya, tergantung pada diri kita apakah kita ingin mengikuti atau tidak. Ya, tapi setiap generasi, kalau sebelum Nabi Muhammad itu diutusnya pada setiap kaum, ya, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan nabi yang terakhir, Nabi Muhammad, untuk seluruh alam, untuk kesemuanya. Ya, dan Allah sudah mengutus para nabi untuk menjelaskan mana yang baik, mana yang buruk. Ayat ke-13, wa inna lana lal akhirata wal ula, dan sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia itu. Ya, jika manusia itu telah mengetahui bahwa dunia beserta akhirat itu milik Allah, Allah lah yang mengatur keduanya. Lantas kepada siapa lagi kita harus menyembah dan beribadah kalau bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memang yakin akhirat dan dunia itu milik Allah dan semua yang kita miliki itu akan kembali kepada Allah, maka siapa lagi kalau kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memanfaatkan harta yang Allah berikan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-14, fa'anzartukum naran talazza, maka aku memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Allah memperingatkan akan neraka yang menyala-nyala terhadap orang-orang yang bakhil. Ancaman bagi orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit, yang tidak beriman dan pada hari akhir, yang tidak mau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai disebutkan oleh dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai memperingatkan 3 kali. Ya, dahsyatnya api neraka. Sampai disebutkan selendangnya Rasulullah sampai jatuh. Ya. Peringatan dari beliau menunjukkan akan dahsyatnya neraka jahanam. Tidak ada seorang pun yang bisa membayangkan bahkan siksa paling ringan, yaitu bara api yang diletakkan di kaki kemudian otaknya mendidih akibat panasnya api neraka yang diberikan kepada orang yang masuk neraka. Yaitu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang penghuni neraka itu merasakan panasnya api neraka di kakinya sampai otaknya mendidih. Ya, sebagaimana disebutkan riwayat lain disebutkan bahwa yang merasakan adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang Allah berikan keringanan baginya, ya, dan dia merasakan azab api neraka, yaitu ketika kakinya terkena diberikan bara api sampai otaknya mendidih, dan ini adalah siksa neraka yang paling ringan. Ya, bagi kita yang kena api dapur saja sudah menjeritnya, masya Allah, apalagi api neraka. Kalau api neraka warnanya tidak merah, tidak biru. Kalau api dunia paling panas warna apa? Api dunia paling panas putih. Nggih, api las itu nggih. Las-lasan itu nggih. Itu anehnya paling putih itu warnanya. Saking putihnya harus pakai berikan. Neraka apinya hitam. Jadi neraka itu apinya hitam. Disebutkan beberapa riwayat api neraka itu warnanya hitam. Nggih. Nggih merah. Kalau di dunia itu merah malah ringan nggih dibandingkan biru nggih. Biru masih lebih panas dibandingkan dengan merah. Dan biru itu lebih ringan dibandingkan
dengan putih, dan hitam itu lebih panas lagi ya dibandingkan dengan warna-warna lainnya. Dan hitam itu tidak ada di dunia kecuali ketika di zaman apa? Abraha. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan burung-burung, segerombolan burung-burung untuk membawa kerikil dari api neraka itu. Ya, sampai disebutkan apa? Yang terkena sampai daun-daun berlubang. Ya, maksudnya di sini peribahasan orang-orang yang terkena pasukan Abraha itu ketika kena batu-batu itu langsung lubang, seperti daun dimakan ulat. Ya, saking panasnya begitu. Berikutnya pada ayat yang ke-15, la yaslaha illal ashqa. Tidak ada yang memasukinya kecuali orang-orang yang paling celaka. Ya, sehebat apapun seorang di dunia, punya jabatan apapun, punya dunia apapun yang dia miliki di dunia, jika dia dilemparkan ke dalam neraka, maka dialah secelaka-celaka manusia. Maka sampai disebutkan dalam riwayat, orang yang terpandang atau orang yang telah merasakan kesenangan di dunia, ketika Allah jadikan dia dicelupkan sekali dalam neraka, maka dia merasakan bahwa tidak pernah dia merasakan nikmatan apapun sebelumnya. Saking beratnya api neraka, dia sudah merasakan kenikmatan di dunia begitu banyaknya, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan dia masuk neraka sekali saja, maksudnya dicelupkan begitu, maka seakan-akan dia tidak pernah merasakan kebahagiaan, kesenangan sebelumnya. Ini mengibaratkan bahwa api neraka itu sangat dahsyat, ya, pengaruhnya sangat dahsyat. Maka sebenarnya sebelum masuk neraka pun mereka sudah lupa dengan kondisi mereka selama di dunia. Kalau hari ini orang-orang di dunia akan mengatakan surga dan neraka itu seperti khayalan saja, seperti mimpi. Tapi gantian nanti ketika dia sudah merasakan akhirat, dia akan mengatakan, kayaknya dulu pernah tinggal di dunia ya, kapan ya? Dah lupa kehidupan dunia dia pernah rasakan di kehidupan dunia, yang dia rasakan di dunia itu sudah lupa ketika sudah masuk pada fase akhirat, seakan-akan hanya mimpi saja. Nah, sebagaimana ketika kita mimpi di dunia. Maka ini menunjukkan bahwa neraka itu sangat dahsyat, ya, pengaruhnya sangat dahsyat. Berikutnya ayat yang ke-16 yaitu 18 disebutkan alladzi kadzdzaba wa tawalla, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. Ya, wa sayujannabuhal atqa, dan akan dijauhkan darinya neraka orang yang bertakwa. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya. Ya, jadi orang yang dia menginfakkan hartanya seperti yang sudah dia wajibkan zakat, ya, dan sedekah-sedekah sunnah lainnya, maka sebenarnya dia sejatinya adalah untuk membersihkan dirinya maupun harta yang dia miliki, yaitu berinfak untuk mencari kesucian jiwa, bukan untuk riya dan sum'ah. Ini sebenarnya salah dua penyakit, ya, riya dan sum'ah, yang pernah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Maka ini musuh, ya, yang paling sulit, ya, mungkin termasuk sulit, ya, untuk dihilangkan. Kalau memang tidak ada keikhlasan pada diri kita, tidak punya keimanan yang kuat, apalagi kita punya kesempatan untuk riya dan sum'ah, ya, maka ini termasuk pada musuh-musuh orang yang bersedekah, ya. Jadi kalau riya itu adalah ketika kita berharap pujian ketika orang melihat ibadah kita, infak kita ketika berinfak, banyak orang yang berubah dikarenakan ketika dilihat orang. Walaupun sekali lagi infak itu boleh secara sembunyi, boleh secara terang-terangan. Ya, bagi orang yang dia khawatir pada dirinya itu mudah untuk riya, mudah untuk punya sifat riya, maka dianjurkan untuk diam-diam. Tapi bagi diri yang sudah kuat pada dirinya, ya, untuk bisa mengendalikan dirinya untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dianjurkan untuk terang-terangan. Untuk apa? Untuk memotivasi orang lain.
Nggak mungkin kita memberikan motivasi orang lain jika caranya sembunyi-sembunyi. Kalau ketahuan ya alhamdulillah, kalau tidak kan begitu. Ya, maka salah satu cara Rasulullah kadang untuk memberikan motivasi, Rasulullah tahu para sahabat itu sudah imannya sudah banyak yang tingkat atas begitu. Maka kadang Rasulullah dalam di hadapan para sahabat, siapa yang berinfak, berapa yang berinfak sampai berapa begitu, untuk memberikan motivasi. Maka ketika Rasulullah memberikan peluang untuk bersedekah, ketika Abu Bakar mengatakan saya semua harta saya, nanti termotivasi. Maka salah satu manfaat bagi orang yang bersedekah terang-terang adalah memberikan motivasi kepada orang lain. Tapi sekali lagi bagi orang yang sudah bisa mengatur dirinya. Kalau belum bisa mengatur dirinya untuk ikhlas kepada Allah, ya, maka lebih baik dengan cara sembunyi-sembunyi. Ya. Dan dijelaskan seluruh ahli tafsir mengatakan bahwa surat ini turun menceritakan tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwa sebagian ulama mengklaim adanya ijma', sepakatan sebagaimana dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, bagaimana ketika dakwah masih fase Mekah para budak disiksa. Ya, ketika fase Mekah dakwah pertama, Bilal bin Rabah disiksa, ya, dan para sahabat lain juga disiksa, ya, dan disiksa dipukul oleh tuannya yaitu Umayyah bin Khalaf, bahkan dijemur di atas batu yang panas di bawah terik matahari. Nabi hanya bisa menyuruh bersabar. Ya, akhirnya Abu Bakar karena dia kaya, punya kemampuan harta, maka dia pun membeli Bilal dan budak-budak lainnya, manfaatnya sangat besar. Abu Bakar telah membebaskan 6-7 budak yang lemah, diantaranya Bilal dan Ammar bin Fuhairah, dan dia sama sekali tidak mengharapkan pamrih balasan dari mereka di kemudian hari. Maka ayat-ayat ini para ulama menjelaskan bahwa ayat ini turun berkenaan tentang apa yang dilakukan oleh Abu Bakar, membebaskan para budak ketika dalam siksaan pada fase awal dakwah Rasulullah. Ya, maka Rasulullah SAW ya memberikan banyak kesaksian tentang keimanan Abu Bakar. Maka sampai Rasul mengatakan jika iman Abu Bakar itu dibandingkan dengan iman kaum muslimin tidak ada apa-apanya. Salah satunya dengan ketika dia berani untuk bersedekah seluruh hartanya. Bayangkan, jarang-jarang orang seperti ini, sampai seluruh hartanya disedekahkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tak kala Abu Bakar membebaskan Bilal dengan membayar mahal ketika tuannya Umayyah dan Abi Khalaf, maka kaum musyrikin berkata Abu Bakar melakukan demikian karena punya hutang budi kepada Bilal, dan Allah Subhanahu wa taala yang membantah. Ketika kaum musyrik mengatakan Abu Bakar ini membebaskan Bilal dan lain-lainnya, ini dikarenakan dia punya hutang budi kepada Bilal dan lainnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala membantah mereka dengan firman-Nya setelahnya, "Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza." Dan tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat padanya yang harus dibalasnya. Illa batigha'a wajhi rabbihil a'la. Tapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi. Ini bantahan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang menuduh Abu Bakar As-Siddiq. Ayat terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala saufa yarda." Dan niscaya kelak dia akan mendapat kesenangan yang sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memberi ganjaran kepada Abu Bakar dengan berlipat ganda dari apa yang dia infakkan, sehingga menjadikannya ridha, puas tentang pemberian atau pahala Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini jelas menunjukkan bahwa Abu Bakar masuk surga karena Allah janji akan memberikan beliau ganjaran yang menjadikan beliau puas dikarenakan mensedekahkan hartanya. Dan termasuk pengaruh bakhil yang sangat besar ini, saking besarnya Rasulullah mengatakan tidak akan berkumpul orang yang beriman dengan orang yang bakhil. Orang yang beriman tidak mungkin ada pada dirinya kebakhilan, karena orang yang beriman pasti dia beriman pada Allah, Rasulnya, hari akhir, maka dia jauh lebih mementingkan akhiratnya dibandingkan dengan dunia. Dan juga disebutkan dalam riwayat lain bahwa bahaya bakhil ini, saking bahayanya bakhil sampai Rasulullah mengatakan janganlah kalian
menikahkan anak-anak perempuan kalian dengan seorang yang bakhil walaupun dia solih, karena nggak mungkin solih dia kalau bakhil ya, nggak mungkin. Istilahnya orang yang mungkin dia rajin ibadah, rajin sholat malamnya, tapi dia bakhil, jauhkan, karena dia akan mengsesaran dia akan tidak akan memberikan kepuasan kepada istrinya, tidak mudah memberikan nafkah kepada istrinya. Maka salah satu kriteria calon suami yang baik ada salah satunya adalah jauh dari sifat bakhil, begitu ya. Ketika bakhil itu otomatis dia tidak akan mudah memberikan nafkah. Walaupun sekali lagi nafkah jangan diartikan uang jajan ya. Beda lagi nantinya. Kalau nafkah itu maksudnya pada sandang, pangan dan papan, kebutuhan primer. Ya, jadi kalau misalnya skincare, misalnya belikan skincare misalnya, atau dibelikan mobil baru misalnya. Nah, itu bonus ya. Ya, bonus. Tapi kalau misalnya dia sampai tidak memberikan tempat, tidak memberikan makan dan tidak memberikan pakaian dengan selayak-layaknya padahal dia mampu, maka ini termasuk pada bakhil. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang apa yang kami sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.